Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri. Yang pada kali ini kita sudah memasuki pada pembahasan ahkamil musaqoh. Ya, hukum daripada musaqoh. Musaqoh ini mempunyai arti siraman, ya, mengairi. Wahia lughatan mustaqqatun minas syaqqi. Pecahan dari kata musaqo itu merupakan pecahan dari kata saqi. Ya, saqi ini masdar. Siraman atau menyirami. Wa syar'an daf'u syahsi nakhlan aw sajaru inabin. Secara istilah, secara syarak, musaqoh yaitu memberikannya seseorang berupa pohon korma atau pohon ainab, anggur, memberikan kepada aliman kepada seseorang yata'ahaduhu, yang mana dia akan merawatnya, ya, merawatnya bisaqyin, dengan menyirami pohon itu, baik pohon nakhla, kurma, atau pohon ainab, anggur. Watarbiyatin, dan merawatnya yang mana ala anna lahu qadran ma'luman. Nah, yang mana bagi si yang merawatnya tadi dia memiliki qadran, memiliki kadar bagian, makluman yang diketahui, min samarihi, daripada hasilnya nantinya, ya. Ya, jadi seseorang memberikan kepada orang lain berupa nakhlan, berupa pohon korma atau pohon anggur, yang mana seseorang tersebut dia akan merawat, baik, ya, menyiraminya atau mengurusinya. Nanti dengan selesai merawat itu sampai hasil tumbuh juga, gitu kan. Nah, dia mendapatkan bagian. Wal musaqatu zaizatun ala syai'aini faqat. Jadi akad musaqah itu diperbolehkan pada dua hal saja. Yang pertama yaitu an-nakhl, yaitu pohon korma, itu berupa korma, wal karmi, dan anggur. Makanya di sini fala tazuzu al musaqatu ala ghairihima. Maka tidak diperbolehkan akad musaqah itu pada selain daripada yang kedua, yaitu berupa an-nakhl wal karam, seperti tin, mismis, ya. Wa tasih al musaqatu min zaidit tasarrufi li nafsihi. Jadi akad musaqah itu bisa sah, itu diperbolehkan bagi orang yang dia bisa dalam bertasarruf, ya. Orang yang mampu dalam bertasarruf. Ketika dia seseorang tersebut tidak mampu untuk melakukan tasarruf, maka dia tidak sah untuk mengadakan akad musaqah. Walisobin wa majnunin. Nah, di sini diperbolehkan juga bagi anak kecil dan orang gila, dengan catatan bil wilayah. Ada yang apa, ya? Ada yang menjadi wali, ada yang mengaturnya. Ada yang mempertanggungjawabkan alaihima, kepada sobi dan majnun, indal maslahati, ketika didapati itu suatu kemaslahatan, ya. Jadi ketika misal dia sekonyong-konyong hanya anak kecil dan orang gila, maka akad musaqahnya tidak sah, ya. Nah, kemudian wasighatuha, sighatnya daripada akad musaqah, saqaituka ala hadan nahli kada, saya mengadakan akad musaqah kepadamu ala hadan nahli bikada, terhadap pohon korma ini dengan segini, dengan sekian. Aw salamtuhu ilaika, atau saya menyerahkan kepada kamu, litata'ahadahu, agar kamu merawatnya. Wa nahwa dzalika, dan seterusnya. Nah, wa yushtaratu qabulul amal. Di sini dijadikan syarat, ya, seorang amil yang akan bekerjanya itu harus menerima. Mau nggak kamu merawat pohon kurma saya? Oke, siap. Saya mau. Nah, ini harus siap, ya. Kalau misal, saya nggak mau, malas. Nah, berarti nggak sah, ya. Itu tidak terjadi berarti akad musaqahnya. Walaha ail musaqati sarton.
Jadi akad musaqah itu dia memiliki dua syarat. Yang pertama ahaduhuma ayyuqaddiroha al-maliku bimuddatin ma'lumatin. Malik itu harus menentukan berupa mudda masa yang diketahui seperti kasanatin hilaliyatin, seperti satu tahun hilaliyah ya, qamariyah ya. Wala yazuzu taqdiruha bidraki thamarati fil asah, maka tidak diperbolehkan hanya mengira-mengira ya, menakar saja dengan entar yang penting kita tunggu gitu loh hasil daripada buahnya saja. Selama itu buahnya belum keluar ya berarti belum selesai. Nah, hal yang demikian ini tidak diperbolehkan. Karena dalam musaqah itu harus ditentukan waktunya. Mau berapa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kayak gitu. Syarat yang kedua, wasani ayyu'ayyina al-maliku lil 'amili juz'an ma'luman minas thamarati kanisfiha aw sulusiha. Jadi seorang malik dia harus menentukan bagian yang diketahui ya berupa hasilnya itu kepada si amil. Jadi ntar kanisfiha aw sulusiha. Jadi ntar ketika misal hasilnya ini sudah keluar ya, oh ternyata kita mendapati keuntungan itu 1 ton, nanti kamu dapat setengahnya atau dapat sepertiganya. Jadi harus ditentukan ya, ntar bagian ketika keuntungan itu keluar. Falau qala al-maliku lil amil, ketika seorang malik berkata kepada amil, ala anna ma fataha bihi minas samarati, terhadap sesungguhnya apa yang Allah buka ya, bihi terhadap itu minas samarati berupa hasilnya, yakunu bainana, itu ntar akan dibagi antara kita. Maka ucapan kayak gini soha ya, soha mempunyai arti di sini wahum bilang alal munasofati, yaitu mempunyai arti ketika seorang malik mengatakan ala anna ma fataha bihi minas samarati yakunu bainana soha, bainana itu mempunyai arti yaitu bagiannya ketika keuntungan itu keluar, maka keuntungannya itu dibagi dua. Ya, alal munasafat itu dibagi dua. Nah, kemudian di sini kita bicara syarat daripada musaqah. Nah, kita masuk kepada amal ya, perbuatan pekerjaannya. Ya, pekerjaan jadi kan ntar musaqah sendiri kan emang harus ada yang dikerjakan berupa menyirami, merawat, itu ntar ini kita masuk pada pembahasan yang ini. Sumal amalu fiha ala durbaini. Kemudian mengerjakan di dalam akad musaqah itu ada dua model. Yang pertama, ahaduhuma amalun ya'udu nafuhu ila samarah. Itu pekerjaan yang kemanfaatannya itu kembali kepada ke buahnya, hasilnya. Seperti menyirami kasakil nakhli, seperti menyirami pohon korma, watalqihihi, dan mengawinkannya ya, biwad syai'in, dengan meletakkan sesuatu min tala'id dzukur, dari pangkalnya laki-laki ya, fitol el inas, dalam pada pangkalnya perempuan. Di sini dari korma itu ntar ada apa ya, dinikahkan itu biar ntar keluar buahnya gitu loh. Nah, pekerjaan seperti menyirami dan mengawinkan, nah ini pekerjaan yang dilakukan oleh si amil. Nah, wasani amalun ya'udu nafhu ilal ard, yaitu pekerjaan yang kemanfaatnya itu kembali kepada buminya, seperti kanas bidawalib. Seperti kanas bidawalib itu seperti apa ya, masang air gitu loh, masang diesel, wahafril anhar, dan mengaduk, membuat anhar, apa sih, kalenan gitu. Nah, ini dilakukan oleh Rabbul Mal, oleh pemilik harta ya, pemilik tanahnya itu. Terus kemudian wala yazuzu, di sini wala yazuzu ay yastaritu al-maliku 'ala al-'amali syai'an laysa min a'malil musaqah.
Jadi tidak diperbolehkan seorang malik memberikan syarat kepada si amil, ya, yang mana memberikan syaratnya itu yang tidak ada kaitannya dalam pekerjaan musako, ya, seperti kahafri nahrin, seperti mengaduk kalenan, itu tidak diperbolehkan, ya, seorang malik memberi syarat kepada amil untuk menggali lubang, ya, kalenan. Wa yushtaratu infiradul amil bil amal, dan disyaratkan juga dalam pekerjaannya si amil dia harus bekerja sendiri, ya. Falau syarata rabbul mali amala gulamihi mal amil lam yasih. Tapi kalau misal rabbul malnya memberikan syarat, ya, dengan syarat amala gulamihi mal amil, yaitu memperkerjakan budaknya si rabbul mal bersama si amil. Ya, jadi saya misal punya budak, saya rabbul mal dan saya punya budak. Nah, entar budak saya ikut bantu, ya, pekerjaan kamu, hai amil. Nah, itu tidak sah, tidak diperkenankan. Wa'alam anna aqdal musaqah lazimun min tarfain. Ketahuilah bahwasanya akad musaqah itu lazim, yaitu terjadi min tarfaini, dari dua arah, dari dua orang, ya, antara amil dan si malik. Kemudian walau kharaja as-samaru mustahaqqan, ketika buahnya itu kharaja, telah nyata, telah keluar, mustahaqqan, yang bisa dimiliki. Ka'an awsa bi thamaratin nahli al-musaqu 'alaiha. Seperti seorang rabbul mal, dia berwasiat terhadap buah daripada kurmanya yang diakad di musaqah itu, ya. Jadi saya memperkerjakan amil untuk mengurusi nakhl, ya. Tapi hasil daripada nakhl itu saya telah berwasiat gitu loh, kepada kalau hasil daripada nakhl ini akan diserahkan kepada anak yatim. Nah, maka fadil amil ala rabbul mal ujratul misli. Maka bagi si amil terhadap rabbul mal, dia mendapatkan upah yang sepadan li amalihi, karena amalnya, karena telah mengurusi, yaitu menyiraminya, merawatnya itu, ya. Dia wajib mendapatkan ujrohnya, itu upah yang sepadan. Nah, itu untuk keterangan akad musaqah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.